Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Seltialeri, NIM 201020228 dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidane Istisio, NIM 201020048, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Natasha Kapratiwi, NIM 2010214, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Faris, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmadani, NIM 2010274 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aril Syarifani, NIM 2010-2022, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakin dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2, NIM 2010-2007. Di sini saya akan menjelaskan lembaga menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Saya akan menjelaskan yang pertama MPR dan yang kedua Presiden. Yang pertama, MPR. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR didesain sebagai suatu lembaga tertinggi dan memegang utama kedaulatan rakyat Indonesia. Kedudukan MPR selalu pelaksana utama kedaulatan rakyat Indonesia secara jelas diatur pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Pra-amandemen, yakni kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR hanya mempunyai 3 wewenang konstitusional seperti ditegaskan dalam pasal 3 dan pasal 6 ayat 2 UUD 1945, yakni menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara atau GBHN. Memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Pemilihan wewenang menetapkan Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada MPR oleh UUD 1945. Sesungguhnya sudah cukup tepat MPR merupakan lembaga yang mempresentasikan keterwakilan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Presiden sebelum amandemen 1945. Dalam UUD 1945 menetapkan dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden. Presiden memegang kekuasaan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Berbicara mengenai kekuasaan tentu tidak lepas dari adanya hubungan kerja antara MPR dan Presiden. Menurut UUD 1945, sebelum amandemen, hubungan kerja antara kedua lembaga ini, yakni Presiden dengan MPR, adalah Presiden melaksanakan garis-garis besar haluan negara dan ketetapan-ketetapan MPR. MPR meminta pertanggungjawaban dari Presiden atau mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pelaksanaan kekuasaan juga tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban. Menurut UUD 1945, sebelum amandemen, MPR yang keanggotaannya sebagian besar adalah parlemen atau DPR, sewaktu-waktu dapat dihentikan jabatannya karena pertanggungjawaban politiknya ditolak. Sehingga menurut beberapa ahli hukum tata negara, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelum amandemen bersifat
presidensil, semu atau kuasi presidensil. Hal ini kurang mampu menjamin adanya kestabilan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diadakan amandemen terhadap UUD 1945. Sekian dari saya, terima kasih. BPK dan DPA. BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Tugasnya, yang pertama melakukan audit terhadap keuangan instansi pemerintah. Yang kedua, melaporkan hasil audit ke publik. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap hasil laporan keuangan yang diperbuat. Yang keempat, mendorong upaya transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Tugasnya yang pertama, memberikan masukan kepada Presiden secara lisan. Yang kedua, memberikan masukan kepada Presiden secara tertulis. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden secara lisan. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden secara tertulis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Agung sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman ini dilakukan cuma oleh Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung ini sifatnya mandiri dan juga nggak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebelum amandemen diantaranya yaitu: pertama, memberikan pertimbangan kepada Presiden buat memberikan gerasi dan rehabilitasi. Kedua, menguji peraturan perundang-undangan. Ketiga, mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Keempat, berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Kedudukan Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya yang berpuncak pada Mahkamah Agung yang dimuat dalam pasal 24 ayat 1. Lembaga ini dalam tugasnya bersifat bebas, dari arti tidak boleh diintervensi atau dikuasai oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 pasal 24 ayat dan 25. Keanggotaan Mahkamah Agung tidak secara jelas. Wewenang Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman secara utuh dimuat dalam pasal 24 ayat 1. Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, karena anggota DPR merupakan anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan DPR tidak bertanggung jawab terhadap Presiden. Sebelum adanya amandemen, tugas dan wewenang DPR sebagai berikut. Pertama, mengajukan rancangan undang-undang. Kedua, memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan atau Perpu. Ketiga, memberikan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Keempat, meminta MPR buat mengadakan sidang istimewa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen. Yang pertama, MPR dan DPR. Kewenangan MPR diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. MPR adalah lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK yang mempunyai fungsi legislasi. Pasca amandemen, MPR tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat dan tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk memilih presiden dan wakil presiden. 2. DPR.
Kewenangan DPR diatur dalam pasal 9 sampai pasal 22 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui amandemen, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya, terutama diberikan kekuasaan membentuk undang-undang yang merupakan karakteristik sebuah lembaga. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan Presiden. Sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua yaitu Presiden dan DPD. Yang pertama, Presiden. Presiden sesudah diamandemen memiliki dua jabatan sekaligus. Yang pertama, Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Kepala negara mempunyai peran sebagai wakil tertinggi di sebuah negara, sedangkan Kepala Pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara, yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul. Yang ketiga, menerima penempatan duta dari negara lain dengan mempertimbangkan DPR. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, yang pertama memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang keempat, mengesahkan rancangan UU untuk menjadi UU. Yang kelima, rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Presiden dan dibahas bersama dengan DPR dan meminta perhatian pertimbangan DPD. Selanjutnya, wewenang Presiden. Yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR. Yang kedua, Presiden setelah mendapat persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA. Yang keempat, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Yang kelima, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan agar memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Yang keenam, ketika keadaan genting atau memaksa, Presiden segera membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang kedua, DPD atau kepanjangannya Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga tinggi negara dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Tugas DPD. Yang pertama, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Yang ketiga, melakukan pelaksanaan atau pengawasan UU di atas, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Selanjutnya, wewenang DPD yaitu berhak mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas yang berkaitan dengan daerah. Selanjutnya yang ketiga ada BPK dan KY. BPK merupakan singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan penanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga negara yang memiliki sifat mandiri dan bebas. Anggota BPK dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan langsung oleh Presiden. Anggota BPK sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan janji atau sumpah yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. KY, Komisi Yudisial. KY merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan mengangkat kehormatan serta perilaku hakim. Komisi Yudisial juga merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan wewenang tidak ada campur tangan maupun pengaruh dari kekuasaan lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keempat yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berwenang untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dan kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil. Kedudukan dan susunan. Kedudukan di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung terhadap hakim anggota sebanyak 60 orang. Hakim anggota dapat berasal dari sistem karir atau sistem non-karir. Tugas pokok fungsi Mahkamah Agung. 1. Fungsi peradilan. Fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah UU tentang suatu peraturan yang ditinjau dari materinya. Apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1945. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar, dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan Pasal 10 UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Yang ketiga, fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.